Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala ramadhana syahran mubaraka wa ja'ala ta'atana lillahi taqarruban wa qurba. Asyhadu an la ilaha illallah falikul habbi wan nawa wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul wa'di wal wafa. Allahumma barik lana fi Ramadan, fi a'malina, fi ahlina, fi amwalina, fi suhbatina ya Rahman ya Rahim. Amma ba'du. Hadirin hadirat yang Allah muliakan, jamaah Masjid Asy-Syifa yang Allah rahmati, alhamdulillah selalu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Syukur ini modalitas kita untuk terus-menerus meningkatkan iman dan takwa kita melalui berbagai jenis ibadah kita, beragam amal saleh kita, ketaatan kita di sisi Allah. Insyaallah apalagi di bulan Ramadan ini, bulan segala ibadah, bulan segala kebaikan, bulan segalanya bagi kita, ibadah sanawiyah, ibadah tahunan. Kalau ibadah tahunan maka terangkum di dalamnya ibadah harian kita, ibadah pekanan kita, ibadah bulanan kita. Mudah-mudahan Ramadan sebagai ibadah sanawiyah adalah puncak dari ibadah kita di sisi Allah yang nilainya amat sangat berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita semua, teladan kita semua. Kita berusaha untuk mengikuti, meneladani, mengamalkan semua tuntunannya, sunnah-sunnahnya. Dengan demikian insyaallah kita termasuk umatnya yang layak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Tema pada kesempatan pagi yang mulia ini adalah antara Al-Quran dan Ramadan, atau antara Ramadan dan Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma awrathnal kitaba alladzina astafaina min ibadina. Al-Quran itu warisan Allah untuk kita semua. Karena Allah menyebutkan di surat Fatir ayat 32, thumma awrathna, kemudian kami mewariskan. Apa yang Allah wariskan? Alkitab, yaitu Al-Quran. Kepada siapa Allah wariskan? Bukan kepada sembarang hambanya, tapi kepada alladzina astafaina, yang kami pilih. Maka orang yang beral-Quran, orang yang cinta Al-Quran, orang yang senang dengan Al-Quran adalah orang-orang istofaina, orang yang dipilih oleh Allah. Hadirin, kita mudah-mudahan termasuk yang dipilih oleh Allah. Kan kalau warisan itu berebut, kalau warisannya harta itu berebut, yang tidak berhak pun mau mengambilnya, yang berhak pun pengen nambah haknya. Ini warisan Al-Quran nggak ada yang berebut, dibiarin saja. Padahal Allah menyebutkan thumma awrathna, kami wariskan Al-Quran kepada orang-orang yang terpilih dari hamba-hamba kami. Maka orang yang cinta Al-Quran, orang yang dekat dengan Al-Quran adalah orang yang istofaina, yang kami pilih, kata Allah. Kalau kami pilih berarti enggak semua kan? Ada enggak pemilihan semuanya dapat? Ya bukan pemilihan namanya. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, ada 3 manusia terhadap Al-Quran. Yang pertama adalah faminhum zalimul li nafsih, orang yang disebut oleh Allah menzolimi diri sendiri. Al-Qur'annya dibiarkan, tidak pernah dibaca, malah Al-Qur'annya menjadi hujjatan alaihi, menjadi hujjah atasnya. Padahal kita doanya apa Pak? Hujjatan lana, la, li, lana, menjadi hujjah untuk kami, bukan atas
Itulah bahasa Arab itu beda la sama beda li, dengan ala saja sudah artinya beda. Tapi kalau kita li sama ala sama aja. Tapi bahasa Arab li itu berarti kebaikan-kebaikan. Tapi kalau ala berarti keburukan. Nah, ini bapak-bapak ingat ya, waktu setelah akad nikah doanya apa? Barakallahu laka. Berarti kalau kenikmatan, kalau kebaikan, kalau kesenangan Allah berkahi. Terus wa barakallahu alaika. Kalau kadang-kadang susah jangan sering-sering. Kadang-kadang jangan sering-sering. Kalau kadang-kadang sulit, kadang-kadang berantem, tetap barakallahu alaika, tetap berkah orang berkeluarga itu. Jadi harmoninya berkah. Kalau sedikit ada masalah pun insya Allah, bedanya cuma la sama ala. Itulah bahasa Arab. Zalimul li nafsi, ini menzalimi diri sendiri. Al-Qur'annya dibiarin, tidak pernah dibaca. Ya, ada orang yang semangat beral-Qur'an, dia tidak semangat. Atau yang kedua, ini yang mayoritas muktasid, yaitu pertengahan. Kadang iya, kadang dibuka, kadang kadang semangat, kadang kendor. Tapi sekarang nggak ada yang kendor, alhamdulillah, karena Ramadan. Nah, nanti dilihatnya setelah Ramadan kendor apa enggak. Nah, itu. Kalau Ramadan tuh kenceng semua. Kenapa? Kata teman saya, karena Nabi mengatakan ya, idza dakhalal asyral awakhir min Ramadan ayqadhu alahu wa syadal mizar. Kan dikencengkan, jadinya kenceng. Karena Nabi ya mengkencangkan ikat pinggangnya. Jadi kita kenceng semua. Muktasid ini mayoritas umat Nabi muktasid, kadang-kadang seperti kita juga kadang-kadang. Namun itu masih bagus daripada yang pertama. Yang terbaik hadirin adalah berburu, sabikun bil khairat, berburu atau berlomba untuk mendapatkan keutamaan Al-Quran. Maka berlomba-lomba itu ya. Imam Syafi'i berlomba-lomba. Beliau khatamkan satu Ramadan berapa kali Pak? 60 kali. Kita alhamdulillah sekarang pun sudah khatam 5 apa Pak? 5 juz. Hadirin wal hadirat yang Allah muliakan. Yang kedua, Ramadan. Ramadan itu adalah satu-satunya bulan yang Allah sebut di Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Betul? 185 Al-Baqarah. Bulan Syawal nggak ada di Al-Quran. Silakan cari kalau ada, dikasih hadiah. Syawal nggak ada, Zulqa'dah nggak ada. Yang ada di Al-Quran hanya Syahrul Ramadan. Dan Allah kaitkan satu-satunya nama bulan di Al-Quran, alladzi unzila fihil, yaitu bulan Ramadan yang Allah turunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk, ya, sebagai penjelas dan sebagai pembeda. 3P, petunjuk, penjelas dan pembeda. Ada yang cuma petunjuk doang, nggak mau pembeda. Ya, ada yang pembeda doang, nggak mau ada yang maunya penjelas aja, nggak mau petunjuk. Ada juga. Itulah dikaitkan dengan Al-Quran, berarti Ramadan ini bulan Al-Quran. Hadirin, kalau nggak ada Ramadan, Al-Quran nggak diturunkan. Misalnya Allah tetapkan nggak ada Ramadan, turun nggak Al-Quran Pak? Enggak. Orang syahrul Ramadan alladzi unzila fihil. Bahkan bukan hanya Ramadan yang satu bulan ini semuanya mulia, tapi Allah pilih turunnya Al-Quran itu adalah inna anzalnahu fi lailatul qadri, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Dipilih malamnya malam Qadar. Kita bilang malam Lailatul Qadar itu berarti double malam. Kan Lailah malam, tapi kita biasa nyebutnya malam Lailatul Qadar, malam Qadar. Tapi nggak apa-apa, itu istilah kita aja. Makanya ada perempuan namanya Laila, artinya perempuan bukan lahir malam hari. Nanti saya di ini, nanti ada ibu-ibu namanya Laila langsung ketemu saya, Ustaz, siapa bilang begitu? Kan Laila artinya malam. Kalau perempuan namanya Laila berarti wanita lahir malam hari, atau dikasih namanya malam gitu Pak ya. Dan Lailatul Qadar ini Lailah Mubarakah, Ad-Dukhan ayat ketiga, yaitu malam yang penuh dengan Ramadannya syahrun mubarak. Kata Nabi, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Ramadannya bulan berkah. Qurannya kitabun mubarak, kitab yang penuh dengan berkah. Surat Shad ayat 29 ya, betul.
Hadza kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul. Jadi bulannya bulan berkah, Qur'annya kitab penuh keberkahan, malamnya malam keberkahan. 3 kan? Itulah antara Ramadan dan Al-Qur'an. Bulannya syahrun mubarak. Bulan Ramadan kata Nabi bulan penuh keberkahan. Ya. Al-Qur'annya kata Allah kitabun mubarakun, kitab yang penuh dengan keberkahan. Kemudian malamnya, yaitu malam turunnya Al-Quran adalah malam yang disebut Lailah Mubarakah, malam yang penuh dengan Subhanallah. Belum lagi setiap malam Jibril datang khusus ketemu Nabi untuk tadarus Al-Quran, dan itu terjadi pada setiap malam-malam Ramadan. Fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Fakana Nabi asyaddu ya minarrih al-mursalah, sangat dermawan melebihi dari angin yang berhembus. Nah hadirin yang Allah muliakan, berikutnya kitabun mubarak. Kitabnya kitab penuh berkah, bulannya bulan penuh keberkahan. Tadi malamnya malam penuh keberkahan. Karenanya manusia yang beral-Quran di bulan Ramadan berarti manusia yang insya Allah penuh keberkahan dari Allah. Apa yang dimaksud dengan berkah Bapak Ibu? Berkah itu 2 tandanya. Yang pertama banyak kebaikannya, yang kedua banyak manfaatnya. Jadi kalau orang beral-Quran di bulan Ramadan pasti kebaikannya banyak, yaitu pahalanya dilipat gandakan. Di luar Ramadan 1 huruf 10. Kalau di dalam Ramadan Allah berkenan melipat gandakan lagi, tapi tidak disebut berapa. Paling enak nggak disebut. Kalau disebut jadi kitanya kurang ikhlas atau kurang sungguh-sungguh. Kenapa? Sholat berjamaah kan 27 Ustaz. Apalagi ya kalau di Masjidil Haram berapa? 100.000 kali 40 hari. Kali berapa sholat Pak? Pulang-pulang banyak celengannya, akhirnya tidak sholat. Kan udah 100.000 Ustaz, kali sekian, hitung aja. Itu orang suka ngitung, padahal kita ibadah jangan ngitung-ngitung. Lah kok kan disebutkan oleh Nabi. Betul, itu namanya motivasi. Tapi yakinlah Allah akan memberi lebih besar dari itu kalau kita ikhlas. Kalau ngitung-ngitung jangan-jangan cuma segitu, jangan-jangan dikurangi. Tapi kalau nggak ngitung insya Allah Allah lebih. Betul nggak Pak? Orang suka ngitung-ngitung biasanya dikurangi atau ya segitu-gitunya. Tapi kalau nggak ngitung biasanya Allah iya. Berapa gaji bulanannya Pak? Nggak tahu. Insya Allah itu nambah. Ya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun, caranya adalah kita tadaburi Al-Quran. Tidak mungkin tadabur tanpa baca. Nggak ada orang tadabur tanpa baca. Pasti dia membaca dulu, karena kewajiban utama kita adalah membaca Al-Quran. Nah, keterkaitannya antara Ramadan dan Al-Quran ini luar biasa. Tadi berbagai ayatnya sudah kita bahas. Hadis Nabi SAW mengingatkan hubungan antara Ramadan dan Al-Quran, yaitu Ramadan ini bulan yang sangat istimewa karena Allah berkenan memberikan pengkabulan doa bagi orang-orang yang berpuasa. Salasatun atau salasun la turaddu da'watuhum, 3 orang yang tidak ditolak doanya. Siapa Pak? Urutan pertama as-shaim hatta yuftir, yaitu orang yang berpuasa hingga berbuka, tidak ditolak oleh Allah doanya. Yang kedua adalah siapa? Wal imam al-adil, pemimpin yang adil. Dan yang terakhir al-mazlum, orang yang teraniaya. Kalau kita milih yang ketiga nggak enak. Doanya pengen terkabul, dianiaya dulu. Pak, tolong aniaya saya. Kenapa Mas? Saya doa saya pengen dikabul oleh Allah, nggak enak. Atau menganiaya diri sendiri ya. Cari aja ya bahan-bahan keras, terus dia giniin sendiri. Kenapa? Saya teraniaya ya Allah. Nggak enak. Yang kedua pun sulit kita.
Kita juga kapan menjadi itu ya, lama, wallahu a'lam. Yang mudah kita puasa, karena pasti insya Allah semuanya puasa dan mudah puasa. Nggak ada yang tidak, ataupun nggak ada yang sulit puasa, kecuali ya memang dia tidak mau. Mudah, anak kecil aja puasa bisa. Masa orang dewasa nggak puasa? Anak kecil bisa puasa Pak? Anak kecil puasa. Meskipun puasanya kayak gitu, nanya melulu kapan maghribnya. Jadi orang kalau nanya melulu, nah itu puasa anak. Jam 10 nanya lagi, ntar jam 2 daripada nanya melulu, nak tidur saja. Tidurnya orang puasa itu ibadah Pak? Bagi anak-anak, bagi orang tua enggak. Itu bukan hadis ya. Kalau itu hadis, Nabi nyontohin dulu, nih aku bulan puasa tidur terus. Kalau itu hadis, Nabi pasti nyontohin. Iya dong, Nabi paling dermawan, nyontohin dulu. Nabi itikaf, nyontohin dulu, betul? Nabi paling banyak baca Quran, nyontohin dulu. Kalau itu hadis Nabi yang sahih, maka Nabi nyontohin, wahai umatku, ayo kita tidur banyak-banyak di bulan. Enggak kan? Memang bukan hadis, itu dibuat oleh orang yang suka kalau pada waktunya berpahala ya, istirahat malam sebentar berpahala karena pada waktunya Pak. Ini waktu kerja tidur enggak berpahala. Pak, izin saya tidur. Kenapa Mas? Tidurnya orang puasa ibadah. Orang lagi kerja kok bilang ya, tapi tidur dalam pengajian insya Allah nggak apa-apa. Ini orang yang disibukkan oleh Al-Quran, kata Allah akan diberi ya keutamaan melebihi orang yang minta-minta. Man syagolahul Quran, orang sibuk pagi baca, siang baca, sore baca, malam baca, sibuk. Bahasanya kan man syagolahu, siapa yang disibukkan. Ada orang kok sibuknya sama Al-Quran, hebat banget. Kebanyakan kita sibuk sama nggak salah itu, tapi di Ramadan ditambah sibuk juga sama Al-Quran, ngaji, dengerin ceramah Quran, kan begitu. Kemudian ikut sholat taraweh yang dibaca insya Allah lebih panjang, kan berarti alhamdulillah memang Ramadan itu betul-betul. Kalau tidak Ramadan, sholat kita bacaannya kurang betul? Ramadan bacaan kita lumayan, alhamdulillah agak ya, bahkan ada masjid yang setiap malamnya 1 juz, dan itu hanya Ramadan. Ya alhamdulillah masih ada Ramadan. Kalau enggak, apalagi kalau ya di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, wah itu ya sudah sholat tarawihnya panjang bacanya Pak, dan itu nilai dari Allah. Kemudian sholat malamnya tambah panjang lagi bacaannya. Itulah yang disebut dengan man syagolahul Quran, orang yang disibukkan oleh Al-Quran. Kata hadis qudsi, kata Allah berarti dari Nabi, aku akan berikan kepadanya lebih utama dari orang yang berzikir, dari orang yang meminta kepadaku. Meminta boleh ya, tapi saat kita baca Quran sebetulnya kita sedang meminta. Bagaimana caranya Pak? Kan yang kita baca surga, otomatis kita lagi minta surga. Innal muttaqina fi jannati wa uyun, kita lagi minta surga. Tidak usah diberitahu, Allah sudah maha meminta kepada Allah, boleh di dalam hati, dan Allah maha tahu. Kalau minta sama orang ya sulit di dalam hati ya, datang ke orang tuanya anak-anak, orang tua nggak tahu, harus disampaikan. Tapi kalau kepada Allah, dalam hati Allah maha tahu, alimum bidzatis sudur, sudah maha tahu. Ini orang sibuk dengan Al-Quran sampai tidak meminta langsung, Allah beri. Allah maha tahu untuk kebaikan dunianya, Allah maha tahu untuk kebaikan pula akhiratnya. Ramadan dan Al-Quran. Ramadan dengan puasanya doa dikabulkan ya. Al-Quran dijamin oleh Allah, seseorang yang sibuk dengan Al-Quran doanya lebih dikabul, lebih diberi utama oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga saat kita baca Quran, perbanyaklah berdoa. Setelah baca Quran kita berdoa kepada Allah, karena itu wasilah doa kita dikabulkan oleh Allah. Nah, hadirin wal hadirat, as-siyam wal Quran yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah.
Ada siyam, maksudnya adalah puasa Ramadan, dan ada Al-Quran yang disabdakan oleh Nabi. Kedua-duanya kata Nabi akan memberi syafaat di yaumil qiyamah. Maaf, solat tidak disebutkan langsung. Kan kita bicara hadis Nabi, betul? Yang lain tidak disebutkan. Yang disebutkan itu dua, as-siyam wal Quran. Puasa yaitu Ramadan, karena kaitannya memang dengan Ramadan. Ber-Al-Quran, kedua-duanya akan memberi syafaat. Puasa akan berkata, ya Allah, ay Rabb, aku menghalanginya dari makan dan minum dan semua syahwatnya di siang hari, maka jadikanlah aku syafaatnya. Quran akan bicara, ya Allah, aku halangi dia dari tidur, dari ngantuk, dari macam-macam, karena dia membacaku, maka jadikanlah aku syafaatnya. Betul enggak hadisnya? Sahih. Tapi maksud saya, betul enggak Pak kalau baca Quran itu ngantuk? Betul enggak kalau baca Quran itu ngantuk Pak? Hadisnya enggak salah. Makanya kan aku menghalanginya dari tidur. Biasanya kalau sudah baca Quran, lama-lama jadi ujiannya, itu ujian beratnya maksudnya. Puasa juga ujian berat, baca Quran juga ujian berat. Karena ujian berat itu Allah berkenan menganugerahkan dari dua ibadah itu yang bernama syafaat. Syafaatul Quran dan syafaatus siyam. Bahkan syafaatul Quran inilah tidak hanya syafaat seseorang masuk surga, karena syafaat Quran ada tiga: memasukkan, yang kedua menghindarkan dari su'ul hisab, yang ketiga meningkatkan ya derajat surganya. Ini hadirin, nanti di yaumil qiyamah kita diperintah oleh Allah baca Quran langsung di hadapan Allah. Bayangkan, di depan guru aja kita ya sudah sedikit grogi. Ini semuanya iqra, baca kamu, warqa, tingkatkan bacaanmu, karena kedudukanmu di surga adalah berdasarkan akhir bacaan yang kamu baca. Fa inna manzilaka fi akhiri ayatin taqra'uha. Bayangkan, jadi kalau bacanya dikit maka tingkatan surganya tingkatan surga. Tapi kalau bacaannya banyak, sering, karena otomatis. Jadi hadirin, di akhirat itu ya otomatis seperti di dunia. Kalau di dunianya biasa baca Quran, mudah. Di dunianya biasa sujud, maka sujud. Karena ada orang nanti di hari kiamat pengen sujud, tapi di dunia enggak pernah sujud, enggak bisa sujud, ininya langsung keluh. Wa idza qila lahumurka'u la yarka'un. Tidak pernah ruku di dunia, di sana pengen ruku enggak bisa. Tidak pernah sujud di dunia, di sana pengen sujud, karena semua yang lain sujud, ini tidak sujud, maka dia tidak bisa. Otomatis ininya tuh tiba-tiba. Kita pun begitu ya, kalau udah biasa kan enak. Biasa ke masjid itu otomatis aja datang. Tapi kalau nggak biasa gimana Pak? Didorong-dorong juga nggak bisa jalan. Dorong nggak bisa jalan lagi. Didorong. Padahal ya begitulah keadaan manusia. Maka kalau di dunia, ini hadis sahih ya, manusia sering membaca Al-Quran, maka di yaumil qiyamah ketika disuruh baca otomatis bisa baca. Aisyah pernah nanya sama Nabi, karena disampaikan bahasanya penduduk surga itu bahasa Arab. Maka Aisyah bertanya, gimana Nabi bahasanya orang-orang surga, ahlul jannah itu bahasa Arab, ini gimana orang-orang yang tidak bisa bahasa Arab? Nanti masuk surga mau minta sesuatu nggak bisa, pakai bahasa isyarat ya. Pengen minum pakai bahasa isyarat, minumnya apa bingung kan, bahasa isyaratnya ya. Wah, pakai kertas aja ditulis teh manis. Maka Nabi tersenyum. Tidak begitu maksudnya. Maksudnya adalah kemuliaan bahasa Arab, karena penduduk surga akan berbahasa Arab. Malaikat menyampaikannya berbahasa Arab, yaquluna salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Iya, tapi maksudnya kalau iya
ya adalah orang yang cinta dengan Al-Quran, otomatis ia bisa berbahasa. Jadi otomatis akhirat itu otomatis semua. Kalau di dunianya begini, otomatis begini. Di dunianya begitu, otomatis. Maka dunia inilah ladang kita untuk terus melakukan kebaikan, menjalankan ibadah, agar otomatis yang kita lakukan di dunia ini adalah sesuatu yang Allah anugerahkan di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini contoh bahwa para sahabat, para tabi'in justru memperbanyak ya perhatian mereka di bulan Ramadan itu dengan membaca Al-Quran. Ini Jibril setiap malam, ya, seperti dalam hadis Imam Bukhari rahimahullah, yaitu mentadarus, membacakan, dan kedua-duanya saling tadabbur, dan itu hanya di bulan Ramadan. Demikian juga ya para salafus solih mengkhatamkan berbagai macam, ada yang 10 kali dalam Ramadan sekali. Utsman bin Affan khatam Quran setiap hari selama Ramadan, dan beliau katakan, jika hati kita suci, ia tidak akan pernah kenyang dari membaca Al-Quran. Jadi kalau malas baca Quran berarti hatinya masih kotor. Nah, ini ungkapan Utsman bin Affan radhiyallahu an. Sungguh aku membenci satu hari berlalu tanpa membaca Al-Quran. Yang penting ada yang dibaca, hadirin. Jangan sampai kosong. Nah, ada yang sekarang ya mencontohkan, kalau Ramadan ingin khatam sekali gampang. Ya, setiap sholat, setelah sholat berapa? Ya, dua lembar. 2 halaman apa 2 lembar? 2 lembar. Setiap sholat 2 lembar, otomatis selesai sendiri. Ya, nanti juz 30 lebih, tapi kan suratnya pendek-pendek, bisalah gitu ya. Tapi setiap habis sholat 2 lembar, ya berarti kan kali 5 sudah 1 juz itu. Berarti kan sudah tinggal dihitung berikutnya. 1 hari 1 juz berarti 30 hari insya Allah selesai, minimal 1 kali khatam. Kalau ditambah sholat sunnah lagi, masya Allah. Ditambah lagi yang lain, saat rehat dari kantor, saat rehat dari kerja, saat rehat dari macam-macam, bisa sebentar, cuman 2 lembar. Insya Allah 2 lembar itu paling lama juga setengah jam. Nggak akan lebih dari itu. Tidak mengurangi jatah tidur kita, tidak mengurangi waktu kerja kita, insya Allah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kemudian Al-Quran tadi, ya para ulama, para sahabat betul-betul ingin ya Al-Quran di Ramadan itu nomor wahid. Bukan berarti yang lain dinafikan, namanya kan perhatian besar. Yang lain pasti, kalau puasa otomatis Pak, kalau sholat udah otomatis karena wajib ya. Tapi ini menunjukkan kesungguhan dari Rasul, para sahabat, para tabi'in, karena mereka ingin menjadikan Ramadan itu kesuksesan yang paripurna. Faman zuhziha 'anin nar wa udkhilal jannata faqad faz. Orang yang dikatakan faza, yaitu menang, beruntung, itu adalah kalau dihindarkan dari neraka, dimasukkan ke dalam hartanya, menjauhkan nerakanya, mendekatkan surganya. Iya, ibadahnya mendekatkan surganya, menjauhkan nerakanya. Baca Qur'annya mendekatkan surganya, menjauhkan neraka. Memang amal ibadah itu kuncinya. Hadirin, tujuan kita kan cuma itu. Dunia ini sarana, tapi tanpa dunia nggak mungkin kita dapat surga. Nggak mungkin tanpa dunia. Sholat tanpa dunia mungkin, sholatnya aja di dunia. Nah, ini masjid dunia, ini masjid ini sarana. Ya, sejadah ini dunia, pakai harta, sarana. Anak-anak kita soleh juga pakai harta, sarana. Tapi itu sarana agar dijauhkan dari neraka, didekatkan ke dalam, apalagi Ramadan. Apa kata Nabi? Pintu-pintu surga dibuka, tapi kita yang nutup. Pintu-pintu neraka dibuka, ditutup, tapi kita yang, alhamdulillah, ini kesyukuran.
Musuh utama kita Allah belenggu sepanjang Ramadan, yaitu syaitan. Wasufidati syayatin. Tapi tinggal musuh yang kedua, musuh dalam selimut. Apa namanya? Namanya hawa nafsu. Tapi musuh yang lain sudah dibelenggu. Syaitan sudah dibelenggu. Itu kita yakin aja. Karena banyak yang nanya, betul nggak Ustaz? Syaitan dibelenggu? Ya betul, orang Nabi mengatakan. Saya nggak berani mengatakan enggak. Caranya bagaimana? Tanya sama Nabi. Karena bab yang gaib sudahlah kita pastikan yakin. Nah, ini kan iman yang gaib. Cara syaitan dibelenggu enggak tahu saya. Tapi yakin enggak? Yakin. Ini hadis Nabi yang sahih. Babnya bab yang enggak. Kalau yang gaib, alladzina yu'minuna bil, udah yakin aja Pak. Surga ada, yakin. Itu gaib tapi yakin. Ada hisab, yakin. Ada neraka, yakin. Gimana cara tahunya? Sudah serahkan saja sama yang memberitahu. Siapa yang memberitahu? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua percaya dengan Nabi? Jangankan kita, ini penduduk Mekah dulu, orang musyrik percaya sama Nabi. Kan pernah Nabi ngumpulin ya di Bukit Sofa. Nabi nanya, ngetes semuanya, wahai Bani Hashim, Bani Muthalib, ini semua datang, termasuk Abu Lahab datang. Kata Nabi, kalian percaya di belakang bukit ini ada beberapa orang yang mau datang pasukan berkuda? Masya Allah, semuanya mengatakan percaya wahai Muhammad. Kenapa? Karena Nabi adalah Al-Amin. Oke, terima kasih. Nabi baru mengatakan, apakah kalian percaya bahwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Abu Lahab mengatakan, tabban laka ya Muhammad. Jadi Nabi dipercaya enggak Pak? Orang lain aja percaya. Orang musyrik percaya? Percaya bahwa Nabi itu Al-Amin, seorang yang dipercaya. Masa kita dikatakan Nabi begini kok enggak percaya? Syaitan dibelenggu, gimana mungkin? Enggak logik. Sudah, logika kita juga dibatasi oleh Allah. Ilmu kita juga, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ada bab-bab yang gaib, serahkan saja. Tinggal kita sekarang menghadapi musuh kedua kita, namanya hawa nafsu. Innan nafsa la ammaratun bisu. Sungguh nafsu itu cenderung memerintah kepada keburukan. Dan kata Nabi, ragima anfu abdin, sungguh celaka, sungguh rugi orang yang ketemu Ramadannya selesai tapi tidak banyak ampunan yang didapatnya. Berarti nggak ada amal itu ya. Jadi kalau Ramadan selesai nggak dapat ampunan, berarti tidak ada Hadirin, sholat itu juga salah satu ya balasan dari Allah, ampunan. As-sholawatul khamsu ya. Apalagi sedekah, ampunan juga. Puasa, ampunan. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira. Umrah wal umrah ilal umrah, ampunan. Al jum'ah ila jum'ah, jadi semua yang kita jalankan pada hakikatnya adalah untuk kita banyak meraih ampunan Allah. Nah, di bulan Ramadan Allah buka pintu ampunannya karena banyak amal ibadah yang dijalankan. Maka rugi, kata Nabi, orang di bulan Ramadan sehat walafiat, namun Ramadannya selesai, dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah. Berarti tidak ada amal. Sholatnya enggak, puasanya enggak, ngajinya enggak, infak sodakonya enggak. Na'udzubillah min zalik. Disinilah yang terakhir, kita ingin mendapatkan keberuntungan. Tadi Ali Imran 185, dijauhkan dari neraka, dimasukkan surga. Bagaimana cara mendapatkan keberuntungan? Qad aflahal mu'minun. Sholatnya dijalankan, waktunya bermanfaat, nggak ada yang sia-sia, zakatnya ditunaikan, menjaga kemaluannya. Ini sesuai dengan surat Al-Mu'minun 1-10 yang Nabi mengatakan, man aqamahunna dakhala jannah. Orang yang menegakkan 10 ayat surat Al-Mu'minun dijamin masuk surga. Surganya surga Firdaus. Bayangkan kalau itu dijalankan di bulan Ramadan. Kemudian tadi yang kita awali, iman kepada yang gaib.
ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi kalau ayat pertama sampai ayat kelima Al-Baqarah dijalankan, kata Nabi, dia selalu dalam petunjuk, mereka selalu mendapatkan kemenangan, keberuntungan dari Allah. Dan itu paling banyaknya di Ramadan. Salat kita paling banyak di bulan, iya, ya jujur, salat kita paling banyak di bulan, ngaji kita paling banyak di bulan, insya Allah terhindar dari yang sia-sia paling banyak di bulan, iya. Semuanya dinilai ibadah oleh Allah, ya. Bahkan sampai, maaf, baunya orang berpuasa itu lebih wangi dari minyak kasturi. Itu kan isyarat dari Nabi bahwa luar biasa nilai ibadahnya. Semuanya, infaknya, sodakohnya lebih banyak. Kalau sarana-sarana keberuntungan itu dijalankan, maka berarti kita termasuk yang menyelesaikan Ramadan dengan sebaik-baiknya, dan berarti kita akan mendapatkan apa yang selalu kita cita-citakan, Bapak Ibu, adalah kita ingin mendapatkan, ya, satu predikat tertinggi yang bernama husnul khatimah. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Mereka yang diwafatkan oleh Allah dalam keadaan baik, sedang menjalankan kebaikan. Ya. Kalau kita mengikuti ya YouTube atau apa, ada banyak yang men-share, ada orang yang meninggalnya waktu sujud, ada yang sedang khutbah meninggal dunia, ya. Ada yang sedang ngaji meninggal dunia, ada. Ya bukan di sini ya, maksudnya ini cerita. Itu luar biasa. Tapi ada enggak yang meninggalnya sedang titik-titik-titik? Ya ada. Bukan koma-koma-koma ya, titik-titik-titik. Karena An-Nahl 32 sebelumnya itu ada An-Nahl 28, yaitu diwafatkan dalam keadaan menzolimi diri sendiri. Alladzina tatawaffahumul malaikatu zolimi anfusihim. Yang kita mau, dan Ramadan ini Allah siapkan sarana prasarana yang memungkinkan seseorang mendapatkan husnul khatimah. Salah satu indikasi husnul khatimahnya, setelah Ramadan kita kembali, ya, seperti bayi yang baru dilahirkan, tidak ada dosa-dosanya, dan kita merayakan, harus dirayakan, yang bernama Idul Fitri. Karena dulu di masa awal sebelum ada Idul Fitri, Idul Adha, para sahabat di Madinah ya merayakan, bahasa sekarang, rame-rame dengan ada keramaian-keramaian orang-orang jahiliyah. Jadi mereka ikut, wah, seneng-seneng. Terus Nabi melihat, wah, bahaya ini, ya, kok seneng-senengnya nggak jelas, nggak jelas aturannya, wah, menghalalkan segala cara gitu ya. Akhirnya qad abdalakum, sahabatku, Allah sudah ganti loh. Kita boleh bersenang-senang, bahkan haram puasa, bahkan kita bagusnya berrame-rame, yaitu Idul Fitri dan Idul, itu kan hari raya, berarti kan diraya. Puasa aja sampai haram, Bapak Ibu. Haram kan puasa? Ya. Haram. Meskipun hebat banget tetap haram ya. Bayangkan kenapa? Karena inilah ciri orang yang insya Allah menyelesaikan Ramadan dengan baik, dosanya sudah diampuni, pintu-pintu surganya sudah banyak, pintu-pintu nerakanya sudah ditutup oleh Allah. Setiap malam Allah membebaskan hamba-hambanya dari neraka, dan seorang kembali ya seperti yang keadaan awalnya. Idul Fitri bisa dua maknanya, kembali ke fitrah atau kembali makan. Sebelumnya 1 bulan tidak boleh makan di siang hari, itulah makna Idul Fitri. Berarti insya Allah, hadirin, inilah cita-cita luhur kita. Dunia kita dapatkan husnul khatimah ya, dengan cara kita wafat dalam keadaan ketika Allah panggil, ketika malaikat cabut, kita sedang beribadah. Mau nggak kita meninggalnya sedang ngaji, Bapak Ibu? Ayo kita berdoa. Jangan sekarang Ustaz lagi ngajinya, ntar aja ngaji yang lain. Tapi begitulah luar biasa Ramadan ini. Makanya bagaimana kita selalu berharap. Ini Ibnu Rajab mengatakan, wahai hamba Allah,
sungguh bulan Ramadan ini akan segera pergi. Ketika mau berakhir, beliau katakan kepada murid-muridnya, tidak terasa waktu kecuali sedikit. Karena itu siapa saja yang telah beramal baik di dalamnya, sempurnakan sampai akhir. Siapa yang telah menyia-nyiakannya, masih ada waktu terakhir yang didoakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ya Allah, jadikan usia terbaikku ada di penghujungnya, amal terbaikku ada di penutupnya, hari terbaikku ketika aku bertemu denganmu. Allahumma ja'al khaira umri akhirah wa khaira amali khawatimah wa khaira ayyami yauma alqaq. Masya Allah, selesai sudah itu. Kalau sudah ya di penghujung usianya, ia terbaik husnul khatimah. Karena penilaian itu betul, ada penilaian awal, penilaian pertengahan, dan ada penilaian di akhir. Tapi Allah maha mulia. Kalau di awalnya kurang bagus, pertengahannya biasa saja, yang penting akhirnya lebih. Bayangin kalau Allah nilai awalnya harus bagus, ya, maka ada sahabat pula yang tidak layak surga, betul? Ada Umar bin Khattab, tapi karena penilaiannya itu di akhir, Bapak Ibu, namanya kan husnul khotimah. Kalau penilaian di awal namanya husnul muqaddimah. Ya, awal yang bagus namanya husnul muqaddimah. Tapi kan akhir yang bagus, maka namanya husnul khatimah. Maka Ramadan ini kan tadi ibadah sanawiyah, ibadah puncak, ibadah tahunan kita. Hariannya alhamdulillah sudah, pekanan bagus, ya, bulanan bagus. Ini harus lebih bagus agar kemudian kita mendapatkan akhir dari amal kita yang terbaik. Mungkin wallahu alam, tidak ada yang tahu, akhir usia kita juga yang terbaik. Seperti tadi kita doakan, ya, sahabat-sahabat kita, para tentara kita yang ya mendapatkan musibah, ujian dari Allah, yaitu tenggelam di lautan. Luar biasa itu. Berapa jumlahnya, Pak? Masya Allah, luar biasa, berat. Tapi begitulah, kalau Allah menghendaki tidak ada yang tahu, dan kita berharap inilah akhir dari kita semuanya. Jadi kalau Ibnul Jauzi itu ibaratkan kuda pacu, kalau sudah dekat garis finish, kenapa? Karena penentuannya di akhir. Untuk itu 10 hari terakhir, apa kata Nabi? Semakin sungguh-sungguh membangunkan keluarganya, ya, mengencangkan ikat pinggangnya atau kain sarungnya, karena sudah mendekati garis finish. Kata beliau, janganlah kita kalah sama kuda. Jangan kuda itu lebih cerdas darimu. Amalan itu ditentukan penutupnya. Ketika kamu termasuk orang tidak baik dalam penyambutan Ramadan, maka kamu bisa melakukan yang terbaik saat berpisah dengan Ramadan. Innamal a'malu bil khawatim. Nilai amal itu ditentukan oleh bagian penutupnya. Makanya kan penutupnya selalu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah kok nggak dijawab, Pak? Orang betul-betul udah habis slide-nya. Gimana ini? Ya. Demikian hadirin wal hadirat, begitulah gambaran Ramadan dan Al-Qur'an. Sayang betul. Dan alhamdulillah waktu kita kan dalam tanda kutip banyak luangnya. Dahulu mungkin luangnya untuk yang lain. Ramadan ini luangnya untuk yang lebih bermanfaat, lebih baik untuk dunia dan akhirat kita. Dan alhamdulillah di tempat kita itu alhamdulillah supportnya luar biasa. Ya, kalau sedikit kita ngaji, insya Allah nggak dimarahin itu ya sama kantornya. Kecuali main-main. Ya Pak, sebentar saya ngaji dulu ya, 1 halaman aja. Boleh nggak Pak? Boleh. Nanti saya selesaikan tugas ini 15 menit, kasih waktu saya untuk selesaikan target saya 1 halaman. Boleh itu. Saya pernah ke Australia, luar biasa. Bagaimana? Kiri kanan nggak puasa, itu berat Pak. Kita kiri kanan puasa, kiri kanan baca Quran, kiri kanan ngaji. Bayangkan, mereka harus kerja jam 7 sampai selesai. Kalau kemudian waktu buka, waktu sahurnya ya berubah total,
Ya, pernah ngalamin ya, maghribnya itu jam berapa? Jam 8, setengah 9. Subuhnya jam setengah 4. Berarti kan tarawehnya selesai jam 12. Jam 3 kudu bangun, atau jam 2 kalau siap-siap sahur. Jam 7 tetap kerja, dan kerja ya tetap kerja, Pak. Nggak ada zuhur istirahat, nggak ada. Paling sebentar untuk makan, ya. Dia sebentarnya untuk ngaji, karena tidak ada makan siang hari. Bayangkan. Tapi tetap target kerjanya harus tercapai. Nggak bisa, Pak, saya lagi puasa nih, boleh dong? Nggak bisa. Kalau di kita masih alhamdulillah, maka sayang kalau kesempatan ini kita tidak manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Itulah syahru Ramadan, itulah Al-Quran, itulah malaikat Jibril, itulah Nabi, itulah sahabat, itulah Imam Syafi'i. Semuanya menjadikan Ramadan sebagai parameter bagaimana ibadahnya di sisi Allah. Khususnya ya, ber-Al-Quran kita tingkatkan. Mudah-mudahan seluruhnya akan menjadi catatan-catatan, akan menjadi pemberat timbangan kita. Apalagi kita sangat berharap semua ibadah tadi melayakkan kita, termasuk yang diberikan oleh Allah anugerah terakhir. Anugerah itu bernama husnul khatimah, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Amin ya rabbal alamin. Setiap 3 hari sekali, ya, bahkan khusus 10 terakhir hatamnya setiap malam. Ini Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, Asad bin Yazid, Masya Allah, setiap 2 malam. Dan banyak sejarah-sejarah para tabiin. Oh iya, Ji, monggo silakan. Maksudnya, oh yang tadi yang hatam banyak itu. Ya, cara baca. Ya. Ya, ini memang menunjukkan keluarbiasaan para sahabat, para tabiin, para imam. Bagaimana mereka kok bisa? Kalau menurut logika kita kayaknya nggak mungkin deh, karena aku tidak pernah melakukan itu. Kira-kira begitu ya. Tapi penting. Cara membaca Al-Quran banyak model dan banyak jenis. Ada yang perlahan, ada yang sedang, ada yang cepat. Tadwir gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Tapi kan ada Bismillahirrahmanirrahim. Nah, berarti kita pilih yang ketiga. Tapi unsur-unsur tajwid tidak boleh. Dan kita yakin nggak mungkin Imam Syafi'i melabrak tajwid, nggak mungkin. Jadi modelnya yang ia menggunakan model yang ketiga. Kalau kita ngikuti ya beberapa imam itu kan macam-macam. Kalau Imam Mahmud Khalil Al-Husari lama ya. Tapi kalau Imam Syekh Ayub rahimahullah itu agak cepat. Tapi semuanya harus mengikuti kaidah tajwid. Beda itu ada di tempat mana, Pak? Salat tarawih 7 menit. Tentu tidak kayak gitu. Itu bukan contoh. Yang dicontoh adalah mereka yang memang alim di bidang Al-Qur'annya dan mengamalkannya. Yang kedua, berarti waktu-waktu mereka itu ya totally untuk Al-Qur'an, kecuali hanya untuk rehat sebentar. Karena seperti Imam Malik, kalau musim Ramadan beliau tutup pengajiannya khusus Al-Qur'an saja. Berarti kan pagi ya, duha, terus pokoknya 24 jam lah. Mungkin dipotong rehat itu hanya sekian jam, dan memang itu kebiasaan mereka. Jadi tadi setiap sholat aja bisa 2 lembar. Itu bagi kita yang tengah atau bawah gitu kelasnya. Tapi bagi yang atas bisa lebih cepat lagi, 15 menit bisa. Kan ada kalau khataman itu kan bisa 10 jam selesai. Khataman Quran bareng-bareng itu bisa 10 jam selesai. Mereka yang hafalannya bagus. Apalagi yang ketiga, Pak, dengan pembiasaan membaca jadi lebih lancar. Memang kalau nggak biasa baca kurang
Kenapa? Ya, kenapa? Karena dia udah biasa baca, akhirnya dia dilancarkan oleh Allah. Coba kalau jarang baca, lancar nggak Pak? Jadi kita bisa ngetes kalau orang itu lancar, ini biasa. Kalau anak-anak ngafal kan gitu. Tapi kalau dia jarang baca, maka kadang-kadang kurang untuk itu Imam Syafi'i, subhanallah, beliau katakan ya bahwa aku mengulangi bacaan Quran untuk menghafalnya kadang-kadang lebih dari 40 kali. Berarti karena metode menghafal paling baik itu memang mengulang, membaca banyak-banyak. Enggak ada. Kalau nggak baca banyak nggak akan bisa selesai, tapi sulit untuk jaganya. Tapi kalau dia berulang-ulang, hadirin, kenapa surat Yasin kok kita hafal? Padahal nggak ada nawaitu waktu yasinan bareng, ada nawaitunya? Enggak. Tapi otomatis. Mungkin awalnya hafalnya ujungnya doang, bareng. Ya, Yasin bareng-bareng, tapi ujung-ujungnya itu innama amruhu idza arasyan fun, bareng ujungnya doang, tengahnya nggak tahu. Innama amruhu idza arada fayakun. Karena ada saya ngikutin, ujungnya kompak, awalnya kompak, tengahnya nggak tahu itu kemana. Tapi lama-lama dia hafal. Kenapa? Karena sering Nah, karena sering diulang, bacaannya kan lebih cepat daripada yang nggak berulang. Coba kita biasa baca juz amma, lebih cepat nggak Pak? Daripada baca yang jarang kita baca. Di situ juga menjadi 3 faktor betapa tentu kita sangat yakin riwayat mereka ini riwayat dari orang yang terpercaya, cuman modelnya memang di atas rata-rata kita, sehingga tentu kita tidak juga wajib dalam tanda kutip ya, harus 60 kali. Sesuaikan dengan diri kita. Jangan sampai tajwidnya dilabrak. Atau yang keempat, katanya sebagian mereka pula kalau letih ya menyuarakan dengan lisannya, maka mereka membaca dengan hafalannya atau membaca dengan hatinya. Misalnya letih kan kalau ini kan letih, mulut ini letih, maka mereka membaca dengan hafalannya. Kalau dengan hafalan kan lebih cepat daripada baca dengan mushaf atau membaca dengan hatinya, karena mereka memang sudah sangat baik hafalan Al-Qur'annya. Karenanya dengan hati pun insya Allah dapat diselesaikan. Tapi kalau tidak lancar, dengan hati tambah nggak lancar. Saya dengan hati mana nggak kedengaran, ya kan saya dalam hati, bohong itu ya. Tapi kalau udah ini ya kayak kita baca Quran kan, kalau dalam hati lebih cepat kan Pak. Jadi poin-poin pentingnya aja gitu ya. Tapi kalau baca Quran nggak boleh poin-poinnya penting, lompat gitu ya. Gitu, terima kasih ya. Wallah. Satu lagi. Sambil mendengar beda, boleh, tapi tidak termasuk ini. Itu bacaan sendiri. Kalau mendengar berpahala, tapi tidak termasuk yang tadi. Ya. Nah, lahu ajroni. Ini berlaku apakah di syahrul Ramadan atau di setiap saat yang Nah, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah waladhi yaqra'ul Quran wa yata'ta'u fihi wa huwa alaihi syakun lahu ajroni. Ya, ini luar biasa. Apresiasi penghargaan Nabi. Kalau orang sulit baca, maka dia dapat 2 pahala. Pahala sulitnya dan pahala bacanya. Dan karena hadisnya umum, maka berlaku apakah di Ramadan atau di luar Ramadan. Jadi karena tadi ya mungkin dia masih dalam tahap awal ya, sulit banget menyelesaikan, sulit ya. Kemudian mungkin ada ya maaf agak sedikit memaksakan gitu ya. Ini walau aja. Lisannya sudah lisan ya, sehingga itulah Allah berikan luar biasa pahalanya menjadi 2. Asal jangan menjadi alasan saya mah nggak mau mahir-mahir Ustaz, supaya pahalanya tetap 2 terus. Loh, kalau mahir sama malaikat-malaikat loh gitu ya. Kalau levelnya kayak para ulama tadi, udah levelnya seperti malaikat-malaikat safaratil kiramil bararah.
Ini bagi yang sedang dalam proses, subhanallah. Bahkan sekarang sudah mulai, alhamdulillah, tidak ada kata malu, tidak ada kata segan. Malah Allah kasih 2 pahala. Dan betul Pak, di Ramadan atau di luar Ramadan, karena intinya yang dilihat oleh Nabi adalah kesulitan di dalam dia membaca Al-Quran. Faktor usia menyulitkan, ya betul Pak. Ya, faktor lisan kita yang lisan macam-macam itu kesulitan pula. Kalau dia udah biasa berbahasa Arab mungkin termasuk itu Pak. Karena mereka udah biasa berbahasa Arab, jadi baca bahasa Arab sudah ya. Tapi kalau mereka juga sama, suruh baca bahasa Indonesia juga sulit. Ya, artinya beda kan. Kalau kita udah biasa bahasa Indonesia ya udah cepet. Coba mereka berbahasa Indonesia. Dulu almarhum Syekh Jabir ya, itu kalau bahasa kan agak lama. Kalau bahasa Indonesia, meskipun beliau sudah agak lama, tapi kan butuh proses gitu. Karena beliau aslinya bukan orang tapi kalau kita ceramah Indonesia ya udah. Tapi kita suruh ceramah bahasa Arab ya kalah sama beliau kan. Karena memang sudah terbiasa. Di situ insya Allah berlaku di Ramadan maupun di luar Ramadan. Untuk itu insya Allah kita selalu berusaha. Dan ini kesempatan, karena Ramadan insya Allah yang ngaji banyak, yang puasa banyak, yang sholat banyak. Jadi kita termotivasi dengan saudara-saudara kita, keluarga kita, jamaah masjid ini. Insya Allah kita minimal khatam 1 kali lah sepanjang Ramadan ini, sehingga kita sudah mencontoh Nabi dengan malaikat Jibril alaihi salam. Dan kita jalankan tentu dengan keadaan, ya, jangan sampai tajwidnya dilabrak. Karena kalau tajwid dilabrak berarti kita tidak dapat nilai. Demi ngejar khatam tapi tajwidnya tidak nggak boleh juga. Tetap baca Quran ada ilmunya. Ilmu tajwid harus dipenuhi. Kan semuanya ada ilmunya. Ya, semua ada ilmunya. Kalau ilmunya tidak diamalkan, khawatir amalannya justru naudzubillah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian jamaah sekalian, terima kasih atas kebersamaannya para pengurus. Jazakumullah khair. Ya, selalu mengingatkan ini panitianya luar biasa. Mohon maaf apabila kadang saya menjawabnya agak telat ya. Mudah-mudahan semuanya menjadi catatan kebaikan kita, pahala kita, khususnya di bulan Ramadan ini. Selalu Allah sehatkan kita semuanya, Allah jauhkan kita dari mara bahaya, dari bencana dan musibah, dan kita menyelesaikan Ramadan dengan keadaan yang terbaik, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.